Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Mendengar firman itu suatu yang sangat penting karena firman itu bermanfaat bagi pertumbuhan rohani kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini. Engkau berikan kami waktu dan kesempatan yang istimewa untuk kami kembali akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 104 ayat 31 sampai 35. Secara khusus saya akan baca ayat 31, firman-Nya berkata demikian. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Demikian sabdanya yang mengajar dan menasihati kita kebesaran Tuhan dalam ciptaannya. Kalau kita melihat penjelasan sang pemazmur, bagaimana sang pemazmur melihat kebesaran Tuhan, melihat keagungan Tuhan, melihat kekuasaan Tuhan yang Dia nyatakan dalam ciptaannya, bagaimana Tuhan mengatur alam semesta, bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta ini dan memeliharanya serta mengaturnya sedemikian rupa sehingga semuanya berjalan dengan baik. Itu menunjukkan bagaimana kebesaran Tuhan dalam ciptaannya. Nah, kalau kebesaran Tuhan dalam ciptaannya, sementara saudara dan saya juga adalah ciptaannya, lalu apa respon kita? Apa tanggapan kita sebagai ciptaan ketika kita melihat kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya? Setidaknya ada 3 hal yang dituntut dari kita. Yang pertama dalam ayat 31, biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Di sini kita melihat hal yang pertama, ketika kita menyadari kebesaran Tuhan dalam ciptaannya, kita dituntut yang pertama hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau supaya kemuliaan Tuhan yang Dia nyatakan dalam segala ciptaannya, itu pun diwariskannya bagi saudara dan saya, sehingga saudara dan saya tetap hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kita senantiasa berbuat hal-hal untuk kemuliaan Tuhan, karena sebagai ciptaan kita patut untuk senantiasa hidup bagi kemuliaan Tuhan. Jadi ketika kita menyadari akan kebesaran Tuhan dalam ciptaannya, mari kita meresponinya untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Yang kedua dalam ayat 33, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Juga dalam ayat 35, biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Hal yang kedua, ketika kita menyadari kebesaran Tuhan dalam ciptaannya, maka yang kedua kita responi itu dengan senantiasa menyanyi bagi Tuhan. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Jadi ketika sang pemazmur menyadari kebesaran Tuhan, kehebatan Tuhan dalam ciptaannya, dia meresponinya dengan menyanyi bagi Tuhan. Hendaknya saudara dan saya juga seperti itu. Kita harus senantiasa menyanyi bagi Tuhan selama kita hidup. Karena ketika kita melihat kebesaran Tuhan, keperkasaan Tuhan dalam ciptaannya, termasuk saudara dan saya yang adalah ciptaannya, hendaknya bibir mulut kita menaikkan pujian bagi Dia. Hendaknya kita menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Itu berarti bahwa sebagai ciptaannya, mari kita selalu mengeluarkan puji-pujian. Mari kita senantiasa menyanyi bagi Tuhan. Mari kita senantiasa mengagungkan Tuhan. Melalui bibir mulut kita, melalui mulut kita,
Kita menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan karena kebesaran Tuhan dalam ciptaannya. Yang ketiga dalam ayat 34, biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Pemazmur berkata, aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Ini yang ketiga, karena kita menyadari sebagai ciptaan dan kita melihat kebesaran Tuhan dalam ciptaannya, mari kita meresponinya dengan berkata bersuka cita karena Tuhan. Kita patut bersuka cita karena Tuhan punya kebesaran yang Dia nyatakan, yang Dia tunjukkan melalui ciptaannya. Karena itu kita belajar bersuka cita karena Tuhan. Artinya bahwa kita boleh saja memiliki kekayaan yang banyak, tapi sukacita kita yang paling utama dan istimewa adalah karena Tuhan. Karena Tuhan adalah punya kebesaran dalam mengatur segala ciptaannya, dalam memelihara segala ciptaannya. Itu semua karena kebesaran Tuhan. Karena itu tidak salahlah bila kita bersukacita karena Tuhan seperti sang pemazmur. Kita boleh punya kedudukan, tapi biarlah Tuhan lebih besar dari kedudukan kita. Kita boleh punya jabatan, tapi kita sadari bahwa Tuhan lebih besar dari segala jabatan itu. Karena itu kita seperti pemazmur, aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi sukacita kita, karena kita menyadari kebesaran Tuhan dalam ciptaannya. Sehingga hal yang paling utama dan terutama dalam hidup kita bersuka cita karena Tuhan, kita bersuka cita karena kita memiliki Tuhan yang punya kebesaran dalam ciptaannya. Bahkan ketika kita ada dalam saat ini, kita melihat bagaimana karya Tuhan yang luar biasa bagi kita, manusia berdosa ketika Kristus mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosa kita. Sehingga kita mau berkata seperti pemazmur, aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami kebesaran Tuhan dalam ciptaannya. Tuhan, tolong kami supaya kami menyadari betapa kebesaran Tuhan dalam ciptaannya, dan kami termasuk sebagai ciptaan Tuhan. Karena itu ajar kami supaya kami mau meresponinya dengan hidup untuk kemuliaan Tuhan, senantiasa menyanyi bagi Tuhan dan bersuka cita karena Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Terpuji-pujilah nama-Mu, hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.